الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, para jemaah Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Al-Amin, mudah-mudahan kehadiran kita tempat yang mulia ini di pagi yang penuh barakah ini insyaallah diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, berilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ini menjadi sarana istiqamah kita untuk tetap dalam keimanan, dalam ketaatan, ketakwaan kepada Allah hingga ajal menjemput kita. Doakan yang sedang sakit, saudara-saudara kita juga yang mungkin sedang sakit, keluarga kita, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dalam perjalanan mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita semuanya yang masih hidup mudah-mudahan istiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, dan yang sudah wafat mudah-mudahan diberi tempat yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sebelumnya kita berbicara tentang hijrah Rasulullah SAW, dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik hikmah di balik perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Pada saat itu kita bahas sebagiannya, dan untuk kali ini kita juga akan melanjutkan tentang pelajaran dan hikmah yang bisa dipetik dari hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Yathrib, yang kemudian dirubah namanya oleh Rasulullah menjadi Madinah. Yathrib artinya adalah mencela, menjelek-jelekan orang, itu Yathrib, merendahkan, menghina orang Yathribu. Nah, nama yang buruk Rasulullah SAW itu dalam kebiasaan beliau. Setiap kali beliau mendengar atau bertemu dengan orang atau tempat yang namanya buruk, maka langsung diganti oleh Rasulullah SAW. Ada orang datang pada Rasulullah SAW namanya Sa'ab. Sa'ab itu sulit. Orang tua namakan anaknya dengan sulit. Jadi kehidupannya bisa jadi sulit ini karena nama itu doa kan. Maka diganti oleh Rasulullah SAW Yasar, kemudahan, mudah. Jadi kan inna ma'al usri yusra, yusra dari Yasar. Nah itu supaya kehidupannya diganti dengan kemudahan setelah selama ini selalu sulit. Nah, ada orang namanya prihatin, hidupnya selalu prihatin, bro. Karena memang doa, maka Rasulullah ketika ke Yathrib diganti nama Yathrib menjadi Madinah. Madinah dari kata tamadun, dan tamadun itu adalah sama dengan kata al-hadarah, yaitu peradaban. Peradaban yang maju, sehingga benarlah Rasulullah SAW menjadikan kota Madinah itu menjadi basis dakwah
basis kemajuan dan basis peradaban dunia. Tidak mungkin agama yang rahmatan lil alamin kemudian ya pusat basisnya itu adalah Yathrib yang selalu menghinakan orang, merendahkan orang, mencaci maki orang, tidak. Tapi diajak oleh Rasulullah ini supaya menjadi doa namanya Al-Madinah. Ya, kemudian ditambah dengan Al-Madinatul Munawwarah, itu tambahan dari orang-orang karena di dalam satu riwayat ada seorang sahabat, tidak salah Anas bin Malik, beliau mengatakan ketika Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah, maka seluruh benda-benda tempat-tempat di kota Madinah, sudut-sudut kota Madinah itu menjadi munawwar, menjadi bercahaya. Tetapi ketika Rasulullah SAW wafat, ya, maka semuanya redup cahaya itu di sudut-sudut kota Madinah, di tempat-tempat rumah-rumah kota Madinah menjadi redup karena orang bersedih ketika ditinggalkan dari Rasulullah SAW. Maka kemudian ya dikenal dengan Al-Madinatul Munawwarah, ya, tempat atau pusat peradaban yang penuh dengan cahaya yang akan menerangi dunia. Dari sanalah Rasulullah SAW mengembangkan basis dakwahnya setelah sekian lama di kota Mekah, ya, 13 tahun Rasulullah SAW tertindas di kota Mekah. Karena ketertindasan itulah maka Rasulullah SAW mencari tempat yang memungkinkan untuk mengembangkan misi yang memang ditugaskan oleh Allah kepada beliau. Misi tugas yaitu ya mentabligkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW ketika hijrah ke kota Madinah dan pada hakikatnya beliau sangat cinta, sangat senang kepada Mekah. Ya, beliau dalam salah satu riwayat Imam Tirmidzi, ya, beliau mengatakan kepada Mekah ketika beliau keluar dari kota Mekah, "Ma'af ya baka min baladin wa ahabbaka ilayya." Sungguh engkau adalah ya negeri yang paling baik dan paling aku cintai dibanding dengan negeri lain. Kalau seandainya bukan karena kaumku mengusir aku darimu, niscaya saya tidak akan pernah tinggal di tempat yang lain selain itu. Karena memang Mekah, kita tahu bahwa Mekah adalah tempat yang dimuliakan, paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baladan amina, disebut dengan al-baladul amin. Ya, Rasulullah SAW ya di dalam surat Fatir atau Allah Subhanahu wa taala itu disebut menyebut dalam surat Fatir wa hadzal baladil amin. Ya, Allah bersumpah demi negeri yang diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua makhluk yang ada di kota Mekah itu harus diamankan, harus diberi keamanan sampai tumbuh-tumbuhan, ya, kalau orang pergi haji tidak boleh sembarangan motek kayu, ya, nyambut tumbuhan, nah itu tidak boleh. Ketika Rasulullah SAW di Fathu Makkah, ya, beliau mengumumkan kepada khalayak bahwa negeri ini diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ya diambil bagian-bagiannya, tanah-tanahnya dibawa pulang atau dipindahkan ke tempat lain, ya, termasuk pepohonan dan rerumputannya. Lalu ada seorang sahabat yaitu paman Rasulullah SAW, Abbas, mengatakan, "Ya Rasulullah, illa idkhir," kecuali rumputan idkhir. Ada rumputan idkhir. Kenapa? Maka Rasulullah mengatakan illa idkhir. Ya, kecuali idkhir. Idkhir itu ada rumputan yang biasa dipakai oleh orang Mekah pada saat itu untuk mengganjal mayat. Nah, biasanya mayat itu kan diadukan ke kiblat gitu ya. Nah, itu harus diganjel. Kalau kita diganjel biasanya pakai buletan-buletan itu.
bantalan gitu. Nah itu idkhir itu dipakai untuk bantalan mayat ketika dimasukkan ke liang lahat di Mekah pada saat itu. Maka tradisi itu kata Abbas, ya Rasulullah, tolong dikecualikan idkhir ya Rasulullah untuk boleh dicabut. Ya, maka idkhir boleh dicabut. Ya. Nah, Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah, beliau sangat mencintai Mekah dan tidak ada orang yang tidak cinta kepada tanah airnya. Ini Rasulullah berikan pelajaran kepada kita bahwa memang tidak ada orang yang tidak cinta kepada negerinya. Ya, orang Islam, umat Rasulullah harus cinta kepada tanah airnya, dan itu memang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena cinta kepada tanah air itu merupakan fitrah manusia. Fitrah dan tuhubbul watan minal apa? Ya, kalau kita kenal Pameo yang mengatakan hubbul watan minal iman, ya cinta tanah air sebagian dari iman, tapi sebetulnya cinta tanah air itu adalah bagian dari fitrah manusia. Tidak mungkin siapapun manusia tidak suka sama tanah airnya. Ya, karena itu ya kita bisa lihat tradisi manusia, tradisi siapapun juga di negeri manapun juga, ketika ada hari-hari baik, lebaran, itu pengen pulang ke kampung. Kan di sana dia tumpah darahnya di situ. Di Indonesia, di Asia Tenggara, di Cina juga begitu, ya misalnya di seluruh dunia. Memang itu fitrah manusia. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita cinta kepada tanah air, bukan berarti kita tidak boleh meninggalkan tanah air, karena demi apa? Demi mempertahankan akidah dan keyakinan. Ya. Jika tanah air dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang zalim, maka kewajiban kita adalah membersihkan tanah air dari kezaliman. Yaitu Rasulullah SAW ketika pindah ke kota Madinah, itu bukan berarti Rasulullah menyerah, bukan. Tapi pindah untuk menyusun kekuatan, nanti kembali sebagai misi beliau adalah untuk membebaskan kota Mekah dari kemusyrikan. Karena kota Mekah pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang musyrik, dan tujuan dibangunnya kota Mekah adalah dalam rangka untuk menjadi pusat peradaban tauhid. Jika Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah, wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk membangun kembali bekas-bekas tiang atau fondasi yang hilang, disuruh nyari Nabi Ibrahim. Kemudian supaya ditinggikan lagi oleh Nabi Ibrahim. Nah, itu dalam rangka untuk menjadi pusat tauhid. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguhnya rumah ibadah yang pertama kali ada di muka bumi adalah yang ada di kota Mekah. Nah, rumah ibadah itu adalah Masjidil Haram, Ka'batullah. Ka'bah Baitullah itu adalah rumah ibadah yang pertama kali dibangun oleh Allah, dan mengatakan itu dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, ada yang mengatakan dibangun sebelum Nabi Adam oleh malaikat Allah, para malaikat. Tapi kemudian dia punah karena terjadi banjir di zaman Nabi Nuh. Nah, kemudian hilanglah bekas-bekas itu. Ketika 1000 tahun berikutnya baru diutus oleh Allah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencari sisa-sisa atau bekas-bekas fondasi dari Ka'bah itu untuk diangkat kembali, untuk ditinggikan. Nah, itu dalam rangka apa? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan, demi untuk keberkahan umat manusia. Sangat banyak keberkahan jika kita datang ke kota Mekah. Wa hudan lil alamin, menjadi
menjadi pusat hidayah petunjuk bagi seluruh alam semesta. Karena itu ya Mekah itu menjadi mercusuar hidayah bagi semua manusia. Di sana semua orang ya, semua orang yang beriman kepada Allah pasti merindukan kota Mekah. Sementara orang non muslim ya, kekuatan dunia itu menginginkan untuk menguasai kota Mekah. Jadi Rasulullah SAW sangat mencintai Mekah karena dia adalah tanah airnya, karena sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah ketika sampai di kota Madinah berusaha untuk menyusun kekuatan, ya beliau menyebarkan dakwah, memperbanyak ya, dan merekrut banyak pengikut sampai di tahun ke-8 Hijriah Rasulullah SAW ya berhasil ya untuk membebaskan kota Mekah dari kemusyrikan. Rasulullah membawa 10.000 pasukan ya untuk membebaskan kota Mekah. Nah, kembali kepada meninggalkan tanah air, meninggalkan tempat tumpah darah yang sangat dicintai dan banyak yang ditinggalkan oleh Rasulullah bersama sahabatnya di kota Mekah. Demi apa? Demi untuk mempertahankan akidah, demi untuk kebebasan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di Mekah tidak ada kebebasan beribadah. Para sahabat Rasulullah, hanya Rasulullah sendiri yang sangat beliau berani untuk sholat di depan Ka'bah. Itu pun dengan susah payah. Kadang-kadang Rasulullah ditimpuk dengan kotoran unta. Kadang-kadang Rasulullah diinjak ya oleh Abdullah bin Abi Mu'ayyid itu diinjak kepala dan leher Rasulullah sampai Rasulullah hampir meninggal dunia. Ya, hampir tidak sadarkan diri. Kemudian datang Abu Bakar ya untuk menolong beliau. Kemudian Abu Bakar yang justru dipukul oleh mereka, dikeroyok oleh mereka, Abu Bakar tidak sadarkan diri. Ya, beliau dibopong ke rumahnya, kemudian sampai di rumah siluman, beliau ditanyakan pertama kali bagaimana Rasulullah. Jadi tidak ada kebebasan di kota Mekah. Maka di sini menjadi pelajaran bagi umat Rasulullah SAW. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fath. Setelah Fathu Makkah, setelah pembebasan kota Mekah, Mekah sudah bebas, maka tidak ada hijrah lagi ke kota Madinah. Ya. Walakin jihadun wa niyah, tetapi ada perjuangan dan niat untuk menyebarkan Islam ini ke seluruh dunia. Tetap harus ada niat bahwa Islam harus sampai ke seluruh bumi. Sebab agama Allah ini sebagaimana dikatakan Rasulullah, saya belum hadal amru ma balagal lailu wan nahar. Bahwa dakwah ini, agama ini pasti akan sampai ke seluruh penjuru bumi, ya, seluruh penjuru dunia dimanapun berada. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala kalau melihat umat Islam, ya, berhenti atau tinggal diam di zona aman, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian kepada mereka supaya mereka menyebar, ya, supaya mereka menyebar. Dan dengan penyebaran umat Islam itu akan menyebar juga kalimat la ilaha illallah. Karena itu di pusat-pusat Islam di Timur Tengah itu sampai sekarang dan sudah lama sekali ya tidak pernah aman. Dan pada akhirnya apa? Orang-orang sana pada mencari tempat hijrah. Ya. Kalau seandainya bukan ada orang-orang yang hijrah dari negeri Islam ke Barat, Amerika, ke Eropa, Australia, ya, dan ke tempat-tempat yang sangat jauh ke Rusia, ya, di sana Islam tidak berkembang. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini salah satu hikmah terjadinya penindasan, ya, peperangan di Suriah, di Palestina, dulu di Libya, di Mesir, ya, dengan pemerintahan yang
otoriter di mana-mana, di seluruh, hampir di seluruh pemerintahan di seluruh negara Arab, ya, khususnya di awal-awal abad 20 dan pertengahan abad 20, ya, itu pemerintah di sana sangat otoriter. Di Mesir, di Libya, di Tunisia, ya, di akhir abad 20, di Aljazair juga demikian, di Maroko juga demikian. Tapi Maroko relatif lebih aman. Maka orang-orang sana pada pergi dan menyebar kemana-mana. Walaupun dalam perjuangan mereka, dalam perjalanan, ya banyak yang meninggal dunia, banyak yang kelaparan dan sebagainya, tenggelam di laut, ya, karena lewat sampah kecil atau perahu kecil saja mereka untuk mencari suaka gitu. Ya, pergi ke Australia dan sebagainya, dari Pakistan, dari Afghanistan. Itu hikmahnya luar biasa. Karena Allah ingin supaya agama Islam, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini bisa didengar oleh seluruh umat manusia. Dan pada akhirnya ketika mereka sampai di suatu tempat yang mereka tinggal itu, mungkin mereka harus perlu perjuangan dan itu kewajiban. Tapi dalam keseharian mereka, tradisi, kebiasaan, sholat, ada menyuarakan kalimat-kalimat yang baik, kemudian akhlak yang mulia, akhlak Islam. Nah itu menjadi, ya, perhatian bagi orang lain. Mereka akan penasaran, ini orang ini agamanya apa. Dan dari situlah akhirnya mereka yang selama ini mendengar bahwa Islam itu agama teroris, orangnya makan manusia, orang Islam itu makan, itu dari referensi yang bisa kita baca dari buku-buku mereka. Mereka itu dari kecil anaknya itu diajari bahwa jangan dekat-dekat dengan orang Islam. Sebab mereka itu makan manusia, anak-anak makan anak-anak. Sehingga anak-anak dari kecil dicekoki dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, ketika umat Islam datang ternyata akhlaknya mulia. Disitulah mereka mulai belajar Islam. Penasaran apa ajaran Islam itu. Dan ini juga ketika dahulu, ya, para saudagar, para pedagang dari Hadramaut, dari Yaman, kemudian mereka pindah ke Gujarat, ya, dari Persia, kemudian ke Gujarat, kemudian ke Malaka, sampai ke Indonesia. Mereka dalam rangka untuk berdagang, ya, dalam rangka untuk mencari rezeki, karena di negerinya sana, ya, mungkin Allah mentakdirkan, ya, di negeri mereka secara bisnis kurang, maka mereka mencari tempat-tempat lain, termasuk sampai ke wilayah Nusantara. Nah, di Nusantara, di Pasai, kemudian di Sriwijaya, kemudian sampai ke wilayah Indonesia, ya, di wilayah Jawa, mereka, ya, berdagang dengan orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang Animis yang menyembah berhala itu dengan akhlak-akhlak yang Islami. Mereka menunjukkan kejujuran, amanah, ya, tidak pernah menipu, tidak pernah manipulasi, tidak pernah mengurangi timbangan takaran, ya, bahkan tidak segan-segan mereka melebihkan, ya, apa yang tadinya dibeli cuma sekilo bisa jadi ditambahin. Itu akhlak Islam sodaqah. Itu yang kemudian menjadi, ya, daya tarik bagi warga lokal untuk mencari tahu agama apa yang mereka anut. Kemudian mereka setiap waktu sholat, mereka sholat berduyun bersama-sama, sholat jamaah, kemudian memperdengarkan kalimat adzan, tauhid, ya, dan akhirnya mereka tertarik dan masuk Islam tanpa ada paksaan, tanpa ada penindasan. Mereka dengan sukarela melalui akhlak yang diterapkan oleh para saudagar dan para pedagang. Barulah, ya, pusat pemerintahan Islam yang ada di Turki pada saat itu mengirimkan para dai, mengirimkan ulama-ulama, para orang-orang alim yang datang ke Nusantara untuk mengajarkan Islam. Dan itulah para wali
yang kemudian membentuk sebuah organisasi menjadi wali songo, ya. Nah itu luar biasa. Jadi kalau seandainya kita, ya, ditakdirkan punya anak, misalnya, kemudian anak kita pamit, Pak, ya, saya mendapat tugas dari perusahaan, misalnya dia kerja di sebuah perusahaan untuk misalnya pengeboran gitu ya, pengeboran di tempat yang sangat jauh, di pedalaman, dalam Kalimantan, pedalaman Papua, ya, itu jangan kita cegah. Bismillah, ya. Kalau kita misalnya jangan cuma nyari nasi sepiring saja, ngapain jauh-jauh ke sana gitu. Biasanya orang tahu gitu. Apalagi di sana ada konflik. Banyak ya para teroris KKB, ya, kelompok apa itu pengacau keamanan itu ya. Nah itu jangan sampai kita cegah itu. Karena ketika kita cegah berarti kita menolak, ya, mencegah salah satu di antara tugas kita itu dakwah. Ya, bahwa anak kita itu ke sana sekalipun tujuannya adalah kerja, tapi dia kan sudah kita bekali dengan ketakwaan, kesolehan. Berarti dia tiap saat membaca Al-Quran. Di saat lingkungannya misalnya orang-orang non-muslim, ya, mereka berjudi, sabung ayam, konflik antara mereka, tawuran, dia baca Quran, rajin sholat, adzan, yang menyuarakan Islam, menyuarakan kalimat-kalimat la ilaha illallah. Nah itu sebuah dakwah sudah. Itu salah satu bentuk dakwah. Mereka akan tahu, oh ini orang ini rajin sekali, kerjanya bagus, ya, sangat profesional, tapi di sisi lain ibadahnya luar biasa. Itu akan menjadi daya tarik sendiri bagi orang lain. Dan itu adalah bagian daripada cara Allah untuk menyebarkan agama ini. Dengan cara itu, ya ditakdirkan orang kok di wilayahnya, di daerahnya dia kurang diterima oleh orang. Karena ada juga ustaz-ustaz atau dai-dai yang ketika pulang kampung nggak diterima, kata orang kampung, wah kita kan tahu siapa kamu dulu, gitu. Jadi tahu latar belakangnya. Makanya kalau ngomong di kampungnya sendiri nggak ada orang yang dengar. Ya kamu orang yang begitu, bapak kamu begitu. Ya, maka dalam kondisi seperti ini sebaiknya dia pergi saja. Ya, nyari tempat di mana dia bisa diterima oleh banyak orang. Maka di situ adalah bagian daripada penyebaran cara Allah untuk menyebar ke seluruh muka bumi. Siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzimin. Kita disuruh berjalan di muka bumi. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, jadi ini bagian dari cara Allah untuk menyebarkan dakwah, yaitu dengan hijrah. Ya, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'. Dan siapa yang hijrah fi sabilillah, maka dia akan menemukan di muka bumi ini ya banyak sekali lahan-lahan, banyak sekali medan-medan yang baik, wasa'a dan keluasan rezeki. Allah mempersilakan atau menyiapkan rezeki bagi orang yang mau hijrah. Karena itu ya agama yang paling pesat sekarang di barat itu adalah agama Islam, sehingga bisa ada yang memprediksi ya beberapa tahun, 15 tahun atau 20 tahun ke depan ini ya dunia barat sudah dikuasai oleh umat Islam. Ya, karena populasi umat Islam yang terus bertambah setiap hari. Umat Islam ya anaknya banyak-banyak. Sementara orang barat itu tidak suka punya anak. Ya, bergaulnya ya, nikah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, masa bisa punya anak kan gitu. Ya, begitu juga orang yang sudah nikah laki perempuan, ya anak sudah cukup satu saja, 2 saja capek. Tapi kalau umat Islam anaknya banyak-banyak, ya, karena memang
Rasulullah SAW mengatakan tanakahu tanasalu, ya, nikahlah kalian dan saling banyaklah keturunan. Fa inni ubaid bikumul umama yaumil qiyamah, karena saya akan bangga melihat banyaknya umatku nanti di hari kiamat dibanding dengan umat-umat lain. Rasulullah bangga karena umatnya banyak, dan umat yang terbanyak adalah umat Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Ya, di surga, penghuni surga itu terbanyak adalah umat Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah terus menyemangati umatnya untuk memperbanyak keturunan, tetapi keturunan yang baik. Ya, tapi kalau orang tua sudah punya tauhid, punya iman, ya pastilah tiap hari di rumah, ya paling tidak mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sholat kepada anaknya. Nanti anaknya juga demikian kepada putra putri. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di antara pelajaran lagi, yaitu pelajaran tentang amanat yang dititipkan oleh orang lain atau siapapun kepada kita, ya, betapapun orang yang memberikan amanat itu tidak suka sama kita, tetapi kepercayaan dia kepada kita dalam soal menitipkan barang, menitipkan sesuatu, itu harus kita jaga secara baik. Dan ini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sebelum, ya, atau setelah para sahabat-sahabatnya hijrah, sudah habis mereka, tinggal beberapa orang di Mekah yang masuk ke penjara, dipenjara oleh tuannya, dimasukkan ke sel, ya, di kota Mekah, tidak boleh hijrah, atau orang yang memang tidak bisa untuk pergi karena sakit, ya. Dan Rasulullah SAW ditahan oleh Allah, jangan hijrah dulu, ya. Maka Rasulullah datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, jangan hijrah dulu, saya belum mendapatkan izin. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, asuh, kata ya Rasulullah, apakah engkau menginginkan saya memberi menemani engkau ya Rasulullah untuk dalam perjalanan hijrah ini? Rasulullah mengatakan menganggur Rasulullah, dan Abu Bakar pun, ya, dalam hatinya terharu, kok saya yang diajak untuk menemani Rasulullah? Berarti saya dipercaya oleh Allah untuk menemani Rasulullah. Ini adalah amanat besar, ya, untuk menjaga keselamatan Rasulullah SAW. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, ya, betul-betul menjaga jangan sampai Rasulullah SAW terkena apa yang mengganggu keselamatan beliau. Sampai ketika dalam perjalanan menuju Gua Thur itu, Abu Bakar As-Siddiq sibuk sekali, ya, kadang-kadang di depan Rasulullah, kemudian kadang-kadang ke belakang, kemudian lari lagi ke depan, ke belakang lagi. Ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, kenapa engkau, ya, gelisah seperti itu, ke depan ke belakang, ke depan ke belakang? Ya Rasulullah, ketika saya ingat engkau dikejar oleh musuh-musuhmu, saya harus ke belakang, ya, karena saya harus menjaga engkau. Saya melihat-lihat apakah ada orang yang mengejar engkau ya Rasulullah. Tapi ketika saya ingat harus saya menunjukkan jalan ke Gua Thur, jangan sampai ada batu, jangan sampai ada duri yang akan menimpa yang mengenai engkau ya Rasulullah, saya segera maju ke depan. Luar biasa itu. Kemudian ketika sampai di Gua Thur, Rasulullah SAW dikatakan oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, tunggu dulu, saya akan membersihkan gua ini. Dibersihkan gua itu, kemudian lubang-lubang yang diperkirakan akan masuk binatang yang berbisa, itu semua ditutup. Nah, kemudian setelah selesai, dianggap selesai, maka
Rasulullah dipersilakan, ya Rasulullah silakan masuk. Rasulullah masuk, kemudian malam itu Rasulullah istirahat dan Abu Bakar duduk, ya duduk, mempersilakan ya Rasulullah tidur, ya jadikan di pangkuanku, silakan mau berbantalkan pangkuanku. Di pangkuan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sementara kaki Abu Bakar, ya ternyata tadi ada satu lubangan yang lupa untuk tidak ditutup, maka Abu Bakar sambil melonjor, Rasulullah tidur di pangkuan, ya kemudian kakinya menutup lubang yang masih belum tertutup tadi itu, lupa atau tadi belum lihat itu. Ternyata di situ ada binatang berbisa, apakah ular atau kalajengking mau masuk. Ada kakinya Abu Bakar, disengat itu, digigit dengan bisanya. Abu Bakar sampai menahan sakit luar biasa, ya air matanya jatuh ke muka Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah terbangun. Ada apa Abu Bakar? Ya, Rasulullah terbangun. Ada apa Abu Bakar? Ya Rasulullah, saya digigit oleh hewan berbisa. Maka Rasulullah bangun dan kemudian diusap oleh Rasulullah dengan mudah beliau yang mulia itu dan langsung sembuh. Nah ini sebuah amanat untuk menjaga ustaz-ustaz, kiai-kiai yang menjaga ulama yang berjuang untuk Islam. Itu menjadi amanat kita bersama. Kita akan ditanya oleh Allah kalau seandainya ada orang yang berjuang untuk Islam kemudian dia sampai terluka, sampai terbunuh, ya sementara kita biarkan begitu saja, kita tidak membela mereka. Pembelaan Abu Bakar dan para sahabat yang lain kepada Rasulullah itu luar biasa, ya ketika di peperangan. Nah maka ada sahabat-sahabat yang memang bertugas khusus untuk membentengi Rasulullah, jangan sampai ada musuh yang sampai kepada Rasulullah membunuh beliau atau melukai beliau. Ya, ini para sahabat demikian. Ya, dan begitu juga setelah kekhalifahan Abu Bakar, Umar itu selalu dijaga oleh mereka. Banyak sahabat-sahabat yang menjaga, ya ulama-ulama, menjaga para orang-orang yang memang menjadi pemuka, ya itu sebagai pelaksanaan amanah. Nah, amanah kedua ketika Rasulullah SAW perintahkan Sayyidina Ali, ya untuk tidur di tempat tidurnya, ya di malam hijrah itu sebelum Rasulullah keluar dari rumahnya dan rumah beliau dikepung oleh seluruh kabilah anak-anak muda dari berbagai macam kabilah untuk mengepung rumah Rasulullah SAW. Ya, kemudian Rasulullah lolos. Yang tinggal di situ adalah Ali. Ali dibilang sama Rasulullah, ya Ali, kamu jangan keluar sama saya. Tugas kamu adalah mengembalikan amanat orang-orang Mekah yang ada di rumah ini. Jadi rumah Rasulullah SAW rupanya menjadi penyimpanan barang-barang berharga orang Mekah. Ya, karena mereka dari dahulu mengatakan bahwa Muhammad ini Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang sangat jujur. Sehingga ketika menitipkan ke Muhammad, pasti barang-barang kita terjaga, tidak akan kurang sedikit pun. Jadi sebuah amanat yang harus dijaga ketika kita mendapatkan amanat apapun juga, termasuk amanat anak, termasuk amanat kalau kita diberi amanat oleh masyarakat untuk menjadi katakan di takmir di DKM, ya kalau diberi amanat kita harus benar-benar sungguh-sungguh dalam menunaikan amanat itu. Di kampung menjadi RT, menjadi RW, menjadi kepala desa, kepala dusun, apalagi pejabat-pejabat tinggi, ya amanat Allah Subhanahu wa taala dan amanat manusia. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha wa rasulahu wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian
Allah, amanat Allah. Wa Rasul dan amanat Rasul. Amanat Allah adalah menjaga agama ini, melaksanakan agama ini. Amanat Rasul juga demikian, menjaga sunnah-sunnah Rasulullah, ajaran-ajaran beliau. Wa takunu amanatikum, jangan kalian khianat ya kepada amanat-amanat yang diberikan kepada kalian. Apapun amanat itu yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh orang-orang sekitar kita, ya. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Semuanya harta benda anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian. Biasanya orang tidak bisa menunaikan amanat secara baik itu karena apa? Menjaga hartanya, menjaga jabatannya, menjaga ya anak-anak dan keluarganya. Itu yang membuat seringkali orang akhirnya sibuk mengurusi anak dan harta bendanya, lupa dengan amanat-amanat yang diberikan oleh masyarakat, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal wa anallaha 'indahu ajrun 'azim, kalau kita menunaikan amanat dan keluarga, harta dan anak keturunan itu semua juga fitnah, artinya ujian sejauh mana kita ya bisa menjaga mereka sebagai amanat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita bisa menjaga itu, Allah menyanyikan wa anallaha 'indahu ajrun 'azim, di sisi Allah ada pahala yang sangat besar ya bagi orang yang menunaikan amanat. Jadi pelajaran menunaikan amanat ini telah diteladankan oleh Rasulullah SAW. Namun demikian, ya, di satu sisi mereka percaya akan amanat Rasulullah SAW, akan kejujuran Rasulullah SAW. Ya, tetapi di sisi lain, ketika Rasulullah menunaikan amanat Allah, mereka ternyata menolak, tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah turun kepadanya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan wahai Muhammad kepada keluarga dekatmu. Ya, orang-orang Mekah semuanya adalah keluarga dekat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah di pagi hari mengatakan, beliau naik ke Bukit Safa, beliau mengatakan wa sabaha. Sungguh pagi ini ada bahaya, pagi ada bahaya ini. Mereka semua berkumpul. Ya, ada sesuatu yang penting di pagi hari ini. Nah, kemudian Rasulullah hanya ingin menguji sejauh mana mereka percaya akan mempercayai akan keamanan dan kejujuran Rasulullah. Ya, Rasulullah mengatakan, wahai saudara-saudaraku, wahai pamanku si fulan, Abbas bin Abdul Muthalib, siapa lagi, Abdul Uzza, nama Abu Lahab Abdul Uzza. Ya, wahai Fatimah, wahai yang paman-paman bibi-bibinya dipanggil Rasulullah SAW, dan orang-orang kabilah-kabilah yang menjadi kerabat beliau dipanggil satu persatu. Kalau seandainya saya mengatakan saat ini bahwa di belakang bukit ini ada pasukan berkuda mau menyerang kalian, apakah kalian percaya? Mereka semuanya mengatakan majarrabna 'alaika kadziba. Belum pernah kami yang mendapati engkau berbohong wahai. Akhirnya mereka percaya. Kalau seandainya di belakang ya bukit itu ada pasukan yang akan menyerang kota Mekah, tapi yang memberitakan adalah Muhammad SAW. Mereka percaya. Kalau begitu, fa inni nadhirul lakum baina yaday adabin syadid. Sungguhnya saya di sini ya diutus oleh Allah memberikan peringatan kepada kalian agar kalian beriman, kalau tidak ada adab yang sangat syadid, ya, sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung Abu Lahab mengatakan, alihada jama'tana ya Muhammad, apa hanya karena ini engkau mengumpulkan kami di sini? Jadi ketika di awal mereka pasti percaya karena engkau tidak pernah berbohong wahai Muhammad, engkau orang yang al-amin, ya, itu julukan dari mereka sendiri, orang yang menunaikan amanat dengan baik. Tetapi ketika
ya ada amanat Allah ditunaikan, mereka menolak. Nah, ini sebuah sikap kontradiksi, ya, disebabkan oleh hawa nafsu, disebabkan oleh kesombongan. Ya, ketika kebenaran itu ada, tetap ditolak. Ditolak karena apa? Ya, kita sudah punya keyakinan sendiri. Kita sudah punya tradisi nenek moyang. Itu yang selalu mereka katakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Ya, kalau dikatakan kepada mereka, ya ikuti ajaran Allah yang dibawa oleh Muhammad ini, mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Ini kami sudah punya tradisi dari nenek moyang. Ya, padahal nenek moyang mereka awalkan abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Mereka juga tidak punya petunjuk, tidak punya hidayah nenek moyang kalian itu. Kenapa? Selalu ya menghidupkan tradisi nenek moyang. Padahal itu adalah kemusyrikan, itu adalah kesesatan. Kenapa mesti dipegang teguh itu? Ketika ada hidayah yang lebih benar, ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita pegang. Ya, bukan tradisi yang memang sudah menyimpang. Ya. Jadi itulah yang penyebab utama kesesatan umat manusia itu, karena mereka selalu mendewa-dewakan tradisi. Selalu mendewa-dewakan tradisi, sehingga tradisi itu ya seolah-olah menjadi pengganti dari syariat, pengganti dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tolak ukur kebenaran dalam manakala ini tradisi. Jadi itu ada di sebagian orang, maka kita ya harus menjadikan tolak ukur kita adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kemudian ada tradisi bulan sekarang bulan Hijriah, bulan apa? Bulan Safar. Bulan Safar itu ada tradisi, misalnya Abu Kasan, itu tradisi Jawa, tradisi Sunda, Madura, yaitu bikin upacara tertentu, mengatakan bahwa ya memang ada di dalam salah satu kitab, ya orang yang percaya tentang itu bahwa dia mendapatkan ilham, inspirasi dari mana? Langsung dari Allah, bahwa di hari Rabu terakhir bulan Safar itu, ya Allah menurunkan 320.000 bala bencana ke muka bumi. Jadi akhirnya itu disebar kitab mujarrabat yang dikenal di kalangan sebagian orang itu yang kemudian bikin acara-acara doa-doa di malam terakhir, Rabu terakhir bulan Safar itu. Kemudian ada sholat tertentu, ya sholat ini 4 rakaat, 2 kali salam, ya rakaat pertama baca surat Al-Kautsar 17 kali, rakaat kedua ya baca Qul huwallahu ahad 7 kali, kemudian rakaat ketiga ya baca Qul a'udzu birabbil falaq, rakaat keempat Qul a'udzu birabbin nas, kemudian salam. Itu katanya sholat tolak bala, ya, di Rabu terakhir bulan Safar. Itu keyakinan tradisi dan masih ada di sebagian masjid sekitar atau musola-musola di sekitar kita, karena dia bawa dari kampungnya. Ada yang bawa tradisi itu dari kampungnya atau dari gurunya, ya. Sebetulnya saya pernah baca dari situs NU Online, ya, NU Online. Dilansir dari situ, ternyata pernah ada satu muktamar, ya kan, 15 NU di Surabaya yang mengatakan tidak ada ya sholat di Rabu terakhir bulan Safar. Tidak ada syariat apapun di dalam Rabu terakhir bulan Safar, kecuali kalau sholat mutlak. Nah, kalau orang niat sholat mutlak tapi di hari tersebut atau di malam tersebut, sementara di hari-hari yang lain tidak sholat mutlak seperti itu, tidak pernah sholat hajat juga seperti itu di hari-hari yang lain, berarti mengkhususkan juga.
ya, mengkhususkan juga dan aturan-aturan ada doa tertentu untuk tolak bala, ya, yang ada di kitab Mujarrabat Az-Zubaydi itu, ya, itu sebetulnya tidak ada di ajaran Rasulullah SAW. Justru Rasulullah SAW ya selalu menolak dan mencegah umatnya supaya tidak merasa ada hari yang dianggap hari sial. Ada fenomena-fenomena alam yang dianggap hari sial, fenomena yang sial. Sebab Rasulullah sendiri ya pergi hijrah ke kota Madinah itu, keluar dari kota Mekah itu di bulan Syawal. Dan di kalangan orang Jahiliyah mengatakan bulan Syawal ini bulan sial. Karena mereka seringkali bulan Syawal itu dijadikan bulan Dzulhijjah. Menganggap saja ini bulan Dzulhijjah. Maka mereka haji di bulan Dzulhijjah, di bulan Syawal. Menganggap bahwa ini bulan Dzulhijjah, itu bulan haji. Ya, atau dibikin bulan lain. Ya, itu disebut dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudhallu bil ladzina kafaru. Bahwa mengawalkan, mengakhirkan bulan dengan seenaknya sendiri itu adalah bagian dari kekafiran yang terus bertambah dari mereka. Jadi Rasulullah mengatakan la adwa wala qiyarata wala hamata wala safar. Ini hadisnya dalam Sahih Bukhari. Tidak ada penularan penyakit kecuali atas izin Allah. Tidak diperbolehkan orang melakukan tiarot, yaitu merasa sial kalau ada burung lewat atau bertengger atau apa. Jadi orang menghitung nasibnya dengan suara burung, yaitu tiarot. Atau dengan terbangnya burung ini kemana ini? Ada burung banyak di pohon gitu, kemudian dia besar. Dia terbang kemana? Kalau ke kanan, kalau gitu saya pergi, saya melanjutkan ya keperluan saya akan mantu. Saya tidak mantu karena dia mungkin karena terbangnya ke kiri. Dia menandakan, berarti itu tiarah itu mengantungkan nasibnya kepada burung. Walahama, hama itu adalah burung hantu. Di zaman jahiliyah, ya orang-orang jahiliyah itu menganggap burung hantu itu diciptakan oleh Allah dari tulang-tulang orang mati. Serem kan? Dijadikan sebagai burung hantu. Padahal kalau ada burung hantu sudah mereka tidak pergi kemana-mana, tidak melakukan apa-apa, mereka di rumah saja. Karena ini membawa sial. Wala sabar, dan juga tidak boleh ada rasa sial di bulan Syawal. Karena mereka orang Arab jahiliyah itu menganggap Syawal itu bulan sial. Dan Rasulullah banyak sekali untuk mengembalikan keyakinan bahwa bulan Syawal bukan bulan sial, maka seringkali Rasulullah bisa bepergian keluarnya di bulan Syawal. Ya. Kemudian itu ditunjukkan seringkali Rasulullah pergi berjihad itu di bulan Syawal, misalnya, dan mendapatkan kemenangan. Ya. Ada perang Badar itu terjadi tahun keempat Hijriah, ya, setelah perang Uhud itu Rasulullah mengusir atau mengejar sisa-sisa orang kafir yang tadinya mengalahkan kaum muslimin di kota Madinah di perang Uhud itu. Ya, tapi Rasulullah mengajak sahabat-sahabatnya mengejar mereka itu bulan Syawal, ya, dan dapatkan mereka tunggang-langgang lari, ya. Kemudian perang Khaybar itu juga Rasulullah melakukan itu di bulan Syawal dan Rasulullah mendapat kemenangan. Berarti dia bukan ada kesialan di situ, ya. Dan peristiwa hijrah Rasulullah SAW juga di bulan Syawal, dan hijrah merupakan tonggak awal kemenangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, karena itu tidak ada sial di bulan apapun. Yang menjadikan kita beruntung atau sial itu adalah perbuatan kita, perbuatan yang baik atau yang buruk. Yang baik pasti membawa keberuntungan, dan yang buruk pasti membawa kesialan. Ya, karena itu Allah berfirman, qad aflahal
mu'minun. Beruntung orang yang punya iman itu. Siapa? Alladzina hum fi shalatihim khasyun. Yang salatnya khusyuk, rajin salat, kemudian salatnya konsentrasi betul, tumaknina betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beruntung. Jadi ketaatan kepada Allah itu adalah keberuntungan. Sementara dosa, kemaksiatan, kezaliman itu yang akan membawa siksa, mengundang adab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah secara umum dhahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Itu semboyan kita bahwa kerusakan di muka bumi ini akibat dari ulah tangan manusia sendiri, dosa-dosa mereka. Apapun yang menimpa kita, musibah apapun itu sudah ditentukan oleh Allah semuanya. Jadi tidak ada kaitannya dengan hari, tidak ada kaitannya dengan momen-momen tertentu atau tanda-tanda alam tertentu, tidak ada itu. Ya, semuanya kita harus tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW. Saya kira itu ya sudah syuruk ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini ya bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Qul qali hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi